Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Indonesia Bagus yang dipersembahkan oleh Pesona Indonesia. Lelaki di sini harus jadi pemberani. Prinsip kejujuran dijunjung tinggi. Dan terpenting, cinta pada tanah ini. Ini bukannya mau perang. Ini tarian kebanggaan orang Manggarai. Tari Caci namanya. Dulu, di Manggarai ada tradisi uji keberanian dan ketangkasan bertarung untuk para lelaki. Lelaki di sini punya peran penting menjaga tanah mereka. Jangan sampai ada yang datang dan merebutnya. Jika ada, bertarung jadi harga mati. Lama-lama, Caci menjadi sebuah ekspresi budaya Manggarai. Gerakan-gerakannya jadi tarian heroik yang indah. Menonton tarian ini, jangan cuma lihat dari sisi kerasnya tapi perlu diselami maknanya. Ada suasana keakraban dan persaudaraan yang mendalam. Dalam bertarung, orang Manggarai selalu sportif. Tarian ini dimainkan antar dua kampung berbeda. Jadi penari Caci bukan suatu beban. Justru jadi kebanggaan dan kehormatan. Dialah pahlawan dari kampungnya, rela terkena cambuk lawan. Sampai sekarang, tarian ini masih tetap lestari. Pantang bagi orang Manggarai melupakan tradisi dan adat istiadatnya. Tari Caci selalu dimainkan saat musim tanam dan panen tiba. Tapi jika ingin melihat tarian ini sekarang, tidak perlu menunggu kedua musim itu. Orang Manggarai selalu terbuka pada siapa saja yang datang. Kapan saja pengunjung datang, boleh lihat. Kami bangga, keindahan tanah kami terkenal di mana-mana. Apalagi sejak Ora mendunia. Ora sebutan warga lokal untuk komodo, binatang purba terakhir di bumi. Ora masuk dalam 7 keajaiban dunia baru. Badannya besar sekali, makanya spesies ini dijuluki kadal terbesar di dunia.
Rumahnya hanya ada di Pulau Komodo dan di sekitarnya. Sebab tanah ini menyediakan semua yang Ora butuhkan, udara hangat dan makanan melimpah. Setiap tahun, jutaan orang dari seluruh dunia berdatangan. Mereka hendak melihat langsung Sang Naga Purba. Tapi sebelum orang bisa menginjak Pulau Komodo, mereka harus melewati Labuan Bajo. Dulu, kota ini adalah kampung nelayan. Sebelum Belanda masuk, orang-orang menyebutnya Bom Bajo atau Pelabuhan Bajo. Sebab nelayan suku Bajo sering singgah ke sini. Dari kampung nelayan yang sepi, kini Labuan Bajo seakan tidak pernah mati. Para turis dari seluruh dunia kerap datang kemari. Para nelayan tak hanya sibuk mencari ikan. Mereka juga melayani para turis yang datang, membawa turis menjelajah dengan kapal mereka. Labuan Bajo letaknya di ujung barat Pulau Flores. Selain strategis, tempat ini jadi titik awal menjelajah keindahan alam Flores. Saya Muhammad Buharto. Orang-orang kasih julukan saya Boe Berkelana. Sejauh-jauh kaki ini merantau, saya selalu rindu pada kampung halaman. Dan Labuan Bajo adalah tempat saya pulang. Tuhan meletakkan setitik surga dunianya di sini, membuat kagum siapa saja yang memandang. Hamparan tanahnya hingga bawah lautnya layak menyandang predikat salah satu yang terindah di dunia. Laut di sini adalah perairan yang nyaman bagi jutaan jenis makhluk laut. Termasuk primadona para penyelam, si ikan pari terbesar di dunia, manta. Manta hidup di lautan tropis. Tubuhnya besar sekali. Spesies ini tergolong ikan pari yang tidak berbahaya. Makanya, para penyelam senang bermain-main dengan manta. Tidak sembarang tempat bisa didatangi manta. Indonesia beruntung karena perairannya menjadi kawasan konservasi pari manta terbesar di dunia. Bukan manta saja yang bisa buat kagum. Harus kemari dan lihat sendiri bagaimana indahnya laut di sini.
Ada nasihat yang bilang, jika ingin kenal suatu masyarakat, lihatlah dari pasarnya. Karena pasar, tempat berbagai karakter orang berkumpul. Pasar Warloka adalah salah satu pasar tertua di Manggarai Barat. Tidak ada yang tahu persis kapan pasar ini berdiri. Letaknya di kampung Warloka, persis di pesisir, 1,5 jam dari Labuan Bajo. Cuman seminggu sekali pasar ini buka, tepatnya setiap hari Selasa. Orang dari gunung turun bawa hasil kebun. Dan yang dari laut merapat bawa hasil lautnya. Disinilah tempat bertemu dan bersatu. Membawa hasil alam yang bermanfaat buat kehidupan orang banyak. Di sini uang sudah jadi alat transaksi. Tapi jika tidak ada uang, tidak perlu khawatir. Di pasar ini masih bisa bertukar barang atau istilahnya barter. Sayur ditukar dengan ikan dan sebaliknya. Tidak tahu lagi siapa yang untung dan siapa yang rugi. Orang sini bilang, kita sesama manusia harus saling membantu. Toleransi masih mengakar kuat. Tradisi yang tidak boleh lekang oleh zaman. Pasar ini buka hanya sebentar. Sekitar 3 jam saja. Jam 9 pagi, semua sudah berkemas untuk pulang. Jika yang tinggal di pesisir kembali dengan kapalnya, lain lagi yang tinggal di pegunungan. Pak Atu salah satu orang gunung yang masih setia dengan kerbaunya. Kerbau ini yang membantunya mengangkut hasil kebun untuk dijual ke pasar Warloka. Berjam-jam ia berjalan sampai ke pasar Warloka. Warloka kampungnya kecil saja, tapi sebenarnya menyimpan sejarah masa lalu Flores. Konon, disinilah tempat awal orang-orang luar masuk ke Pulau Flores, sebelum akhirnya menyebar. Makanya banyak ditemukan peninggalan megalitik. Di tanah ini beragam suku menyatu, membentuk sebuah kehidupan baru, melahirkan tradisi dan rasa lewat makanan khasnya.
Rebok, salah satu makanan khas kami. Ingat rebok, ingat kampung halaman. Karena semua bahannya ditanam di sini. Biasanya ende atau ibu selalu membuatkan rebok untuk anaknya yang akan pergi merantau. Biar jauh, pasti akan selalu rindu pulang. Rebok terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan gula merah. Setelah dicampur kemudian disangrai, sampai kering dan warnanya kecoklatan, simpan sudah. Rebok bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Mengunyah rebok tidak bisa sambil bicara. Butir-butirannya bisa berhamburan nanti dari mulut. Senyum saja sudah. Paling pas makan rebok ditemani kopi pahit. Sempurna sudah rasanya. Tidak bisa berhenti. Rebok ini rasanya manis. Semanis memandang Labuan Bajo. Labuan Bajo. Dipandang dari sisi manapun, ia tetap menarik. Salah satu kepingan dari pesona Indonesia yang tak ada habisnya. Jutaan tahun silam, terjadi ledakan vulkanik yang sangat dahsyat di sini. Dari ledakan, terbentuklah gugusan pulau. Itu sebabnya ada banyak pulau di kawasan Labuan Bajo. Sebagian besar pulaunya tidak dihuni. Dan semua pulaunya, indah sekali. Jadi kalau ke Labuan Bajo, jangan cuma lihat Komodo. Harus singgah juga ke pulau-pulau lainnya. Hari ini, saya dan teman-teman satu komunitas ingin menghabiskan waktu liburan. Tidak perlu jauh-jauh karena di sini banyak sekali pilihan tempatnya. Dengan kapal yang kami sewa dari pelabuhan, kami bertolak menuju Pulau Kelor. Ini dia pulaunya. Ingin lihat pemandangan yang lebih indah lagi, kah? Butuh sedikit perjuangan. Kita harus trekking ke puncaknya. Hanya butuh waktu 10 menit. Capek sedikit harus dilawan, karena ada hadiah menanti di puncak sana. Walau sudah berkali-kali datang kemari, tidak pernah bosan kami kembali. Apalagi memandang alam ini. Perfect.
Sudah sampai atas, kesukaan kami dan siapa saja yang datang pasti berfoto. Pemandangan laut dan pulau jadi latar belakangnya. Foto-foto ini juga jadi bahan kami membuat tulisan tentang Labuan Bajo. Sungguh beruntung kami tinggal di tanah ini. Semua pesona yang ada di sini milik kita, milik Indonesia. Mungkin itu sebabnya Labuan Bajo tak pernah sepi. Orang-orang dari penjuru dunia jauh-jauh datang kemari. Tidak seperti kami yang bisa setiap saat datang sesuka hati. Kami senang mereka datang. Mereka kagum dengan kita punya daerah. Kami di sini tidak pernah pelit berbagi. Yang penting, keindahan ini kita jaga bersama. Benar toh? Jika jalan-jalan ke pulau, coba sesekali bermalam di sini. Ada perasaan tenang. Karena ini pulau tak berpenghuni. Rasanya seperti pulau pribadi. Untuk menutup hari yang sempurna, tunggu hingga matahari terbenam. Satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Nikmati dan rasakan. Inilah surga dunia. Pesona yang harus kita jaga agar tetap seperti ini selamanya. Pesona Indonesia. Indonesia bagus.